rumahnya di depan Masjid Nabawi, yang punya sumur dan kebun korma itu namanya Abu Talha. Ada disebut dalam hadis. Itu menunjukkan menyebut nama karena menyumbang hukumnya boleh, karena hadis Nabi menyebut yang nyumbang namanya Abu Talha. Sampai hari ini di Madinah ada sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan, namanya Bi'ru Raumah. Artinya Utsman disebarkan informasinya, dia nyumbang. Turun ayat, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu ad'afan katsirah. Kalau mau beri pinjaman kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda. Datang Abu Dihdah. Apakah Allah perlu pinjaman? Allah tidak perlu pinjaman. Tapi kalau kau tolong agama Allah, Allah akan membantu menolong engkau. Maka dia berikan sumbangan 600 batang pohon kurma. Satu kurma ajwah Madinah 1 kilo 50 rial. Tapi karena kita udah lama kenal, 40 aja ambillah. 250.000 Pak 1 kilo. Semuanya ada 600 batang. Berapa miliar itu? Hitung sendiri nanti di rumah itu. Ada 600 batang. 1 kilonya korma ajwa 50 rial. Kualitas bagus dari Madinah asli. Man tasabbaha, siapa yang pada waktu paginya makan 7 butir korma ajwa, maka dia tidak diganggu setan, tidak bisa kena sihir santet, dan tidak kena racun. Makan 7 butir pagi, nah itu 1 hari. Siapa yang nggak percaya hadis ini, besok pagi makan 7 butir, habis itu cari dukun santet. Aku udah makan, santet. Mohon maaf Kiai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau mau tolak bala, menolak musibah. Di kampung saya ada namanya istilah sedekah tolak bala. Di tempat Bapak Ibu ada? Ada. Oh, ternyata sama. Sedekah tolak bala, menolak bala, menolak musibah. Makanya orang kita paling banyak sedekah pas mau bulan suci Ramadan. Ini sudah masuk bulan Rajab ini. Habis Rajab nanti bulan Sya'ban, ngundang anak yatim. Anak yatim nanti datang ke rumah ya, kami mau sedekah tolak bala musibah. Ya, datang anak yatim jam 5, disuruh baca Yasin 3 kali. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. 2 kali lagi. Akhirnya baca lagi sampai jam 5.45. Shadaqallahul azim. Tahlilnya belum. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semangat anak yatim. Datang angin berembus kencang, menghembus koran penutup piring, rupanya mie. La ilaha illallah. Mie-nya mihun kecil. Begitu selesai baca doa, dimakan mie pedasnya minta ampun. Sampai ke rumah mencret 3 hari. Ini bukan sedekah tolak bala, sedekah ngundang bala. Orang Mesir bersedekah tidak formal-formal seperti kita. Kami dulu waktu kuliah di Mesir, datang orang Mesir pas di bis, dia tanya, Asyawi? Asyawi maksudnya orang Asia? Dia curiga dia susah membedakan, saya dilihatnya seperti Eropa kan. Terus dia tanya, anta Asyawi? Anta Janub Syarq Asia? Janub Syarq Asia artinya Asia Tenggara. Anta min Janub Syarq Asia? Ya, Indonesia wala Malaysia wala Thailandi. Dari Malaysia atau Indonesia, Thailand. Indonesia, tapi dia mudah membedakan. Karena kalau anak-anak dari Brunei itu pakai sepatu rapi. Kalau Indonesia pakai sendal jepit. Krisis moneter 97-98. Ketika itu harga $1 20.000. Susah. Maka langsung orang Mesir ngambil dompet, ngeluarin 200 pon dia kasih. Khud miten gini, ini ambil 200 pon, nanti makan sama teman-teman buka bersama ya. Gitu sedekahnya. 30 hari selama bulan Ramadan di Mesir, tahun 99 30 hari, tahun 2000 30 hari, tahun 2001 30 hari, tahun 2002 30 hari. 4 kali Ramadan nggak pernah masak buka puasa.
Sedekah orang Mesir itu luar biasa. Kalau orang Makkah, orang Madinah banyak sedekah, biasa. Karena orang Makkah, Madinah itu kaya-kaya, karena banyak minyak. Digali tanah, keluar minyak. Tapi Mesir miskin, sama seperti kita, susah. Tapi sedekahnya luar biasa. Itu bulan Ramadan ada namanya Maidatur Rahman. Maidah, meja makan. Rahman, meja makan Tuhan. Kenapa? Karena nggak diketahui entah siapa yang nyumbang. Jam 6 sore, anak Indonesia sudah duduk manis. Setiap 3 hari tukar menu. 3 hari tukar menu. Hari pertama ayam. Ayam itu potongnya cuma 2 kali saja. 1, 2, 1, 2, seperempat, 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 seperempat. Mau paha atau dada, seperempat, seperempat, seperempat. Bukan seperti tempat kita, ayam itu dipotong. Hancur. Cabainya 2 kilo. Mana? Hari kedua daging. Hari kedua daging, itu daging yang besar-besar. Kalau ibu masih ingat, sebesar sabun telepon, Bu. Tahu sabun telepon? Sabun gambar telepon dulu. Besar. Potong-potong besar. Bukan seperti tempat kita diiris tipis. Hari ketiga ikan. Ikan-ikan besar, ikan bolti namanya. Ikan besar. Pokoknya tiap hari. Begitulah hebatnya sedekah-sedekah mereka. Oleh sebab itu kalau kita mau menjauhkan dari malapetaka, bencana, musibah, virus ini, banyak-banyak bersedekah. Ada seorang anak muda meninggal dalam keadaan sujud di belakang makam Ibrahim pakai kain ihram. Di tanah suci, di samping Ka'bah, belakang makam Ibrahim, pakaian ihram di sujud terakhir. Tidak ada kematian yang lebih indah daripada ini. Dan ini tidak bisa di-request. Nggak bisa nanti bapak ibu pakai kain ihram terus di belakang itu, ya Allah matikan aku, matikan ya Allah. Ujam mata matikan. Tiba-tiba datang dari samping, rupanya polisi. Ruh. Siapa ini yang meninggal bagus sekali posisinya? Apakah dia ulama? Bukan. Semua orang heran. Siapa ini? Akhirnya mereka datang ke rumah ibunya. Bu, iya, itu anak ibu. Iya, dia ulama. Enggak. Apa amalnya? Saya pun enggak tahu. Seminggu setelah itu datang seorang ibu membawa anak yatim. Ibu itu berkata, inilah anak muda yang selalu membagi sepertiga gajinya untuk membantu anak yatim. Makanya nanti ibu, mana tahu suami ibu meninggal, seminggu setelah itu datang janda. Itulah tanda husnul khatimah. Inilah yang selama ini memberi setengah gajinya untuk anak yatim. Dan ini surat nikahnya. Ibu banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dari tatapan ibu saya tahu ibu sangat cemas. Insya Allah Allah menjauhkan dari musibah, Bu. Lain amin di atas, lain amin di bawah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita pindah ke tema lain. Yang pertama, banyak istighfar, taubat nasuha. Yang kedua, bersolawat. Yang ketiga, banyak-banyak. Jam 11 kurang 15 habis waktu, baru saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaannya ini berkualitas. Saya bertanya pertanyaan, jangan lagi nanti tanya, Ustadz, dunia ini bulat apa peta? Apa ini? Tanyalah pertanyaan yang meningkatkan iman dan amal soleh. Ustadz, Nabi Adam sama Hawa nikah, Pak Kuannya siapa? Apa ini pertanyaan-pertanyaan? 4. La ta'murunna bil ma'ruf. Ajak orang beramar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Larang orang berbuat mungkar. Jangan cuek, jangan diam. Pak, itu ada anak pacaran boncengan. Biar aja, bukan anak saya. Hamil bukan urusan saya. Memangnya kalau tsunami datang menggulung dari atas lautan naik ke darat, memangnya dia tanya dulu,
Kalau tsunami datang, kalau gempa bumi datang, kalau likuifaksi datang, kalau gempa datang, kalau gunung meletus datang, ketika musibah datang, apa dia waktu mau masuk ke rumah kita dia tanya, ini sholat apa enggak ya? Semuanya akan rata dengan tanah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu azab Allah ketika datang. Dia tidak menzalimi, dia tidak menganiaya, dia tidak membunuh. Yang zalim jahat-jahat saja, yang baik-baik juga kena. Akibat apa? Ini gara-gara tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Gitu kalau mau ngambil foto pas saya gini. Ini kadang fotografer ini nakal. Pas saya sedang diupload di internet. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Ayo ke masjid, ayo baca Quran, ayo berzikir, ayo bersolawat. Wala tanhauna 'anil munkar, jangan pacaran, jangan berbuat zina, jangan minum khamar, jangan buat judi, jangan ghibah, jangan namimah. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqawan. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, aku khawatir kata Rasulullah akan diturunkan hukuman, diturunkan bala bencana, diturunkan musibah. Ketika musibah sudah datang, summa tad'unahu, kamu berdoa beramai-ramai, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Oleh sebab itu maka tidak ada cara lain kecuali terus melaksanakan amar ma'ruf nahi. Termasuklah pengajian ini cara yang dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jelas? Alhamdulillah saya selama ini ceramah saya jelas. Kalau ada yang bilang ceramah Ustaz Somad nggak jelas, dua kemungkinan. Telinganya budek atau sound systemnya rusak. Tapi Masjid Al-Hasan nih sound systemnya dari tadi, itu yang buat saya semangat. Bapak. Ada kadang sound system itu kita ceramah nggak jelas suaranya. Pakai echo, yang pakai echo itu nyanyi dangdut, bukan ceramah. Mantap mikrofon. Ada pula mikrofon putus-putus. Baru awal assalamualaikum. Mantap, luar biasa. Sound systemnya mantap. Jamaah belakang nggak teriak-teriak karena dibuatkan pentas tinggi. Lalu kemudian ada lampu terang benderang. Jamaah ada di atas, ada di bawah, bagus. Cuman cuaca memang agak panas. Kipasnya ada, cuman ini nggak sesuai lagi dengan jumlah masyarakat. Oh, saya ada di atas juga loh. Mantap. Kanan kiri ada, atas ada. Cuman di jalan ini agak lambat geraknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada himbauan dari Majelis Ulama Indonesia untuk mencegah virus corona supaya kita banyak-banyak berwudu dan baca kunut. Kok Ustaz Somad nggak ada nyebut yang 4 tadi? Pertama, tobat nasuha. Yang kedua, solawat. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar. Kok nggak sama dengan MUI Ustaz? Berwudu. Tadi kan kita bahas sholat taubat. Mungkinkah orang sholat taubat nggak pakai wudu? Jelas? Jadi jangan nanti katakan Abdul Somad melawan MUI. Orang saya anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau. Lalu kemudian tentang kunut. Kunut ada namanya kunut witir, ada namanya kunut subuh, ada namanya kunut nazilah. Nazilah untuk menolak bala selama 1 bulan. Nabi baca kunut nazilah untuk menolak, angkat tangan. Kunutnya panjang. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina ma dhahara minha wa ma batan. Ketika membaca doa kunut itu, jamaah semuanya menangis di belakang supaya jauh dari segala malapetaka, bencana, musibah. Di tempat kita jamaah menangis juga karena kunutnya terlalu panjang. Makmum di belakang, kapan ini sujudnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa kita bersama di akhir majelis nanti menjauhkan dari segala malapetaka, bencana dan musibah.
Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan mati sebelum ajalnya penuh, sebelum rezekinya penuh. Kalau ada orang mati, itu bukan karena ditabrak, bukan karena jatuh, bukan karena virus, tapi karena ajalnya dan rezekinya sudah penuh. Itu harus diyakini. La haula wala quwata illa billah. Tapi tetap harus ada usaha. Jangan pulang dari sini yang anak-anak muda langsung pakai motor, nggak pakai rem lagi. Tangkap sama polisi. Kenapa kamu lewat lampu merah nerobos? Lan tamuta nafsun qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan mati sebelum rezekinya penuh dan ajalnya penuh. Kata Pak Polisi, saya juga hadir ceramah tadi. Emang ente aja yang ngaji. Ustadz Somad mau nanya nih, bahwasanya datang musibah dikarenakan adanya maksiat. Nah, oke, nah, ada, saya bukan ngada-ngada, ada. Bagaimana caranya bisa membubarkan tempat hiburan malam? Karena saya yakin di tempat seperti ini adalah pusatnya maksiat. Semua hiburan malam mesti ada izin dari Majelis Ulama Indonesia, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan disetujui oleh Polsek. Setuju? Jadi siapa yang mau buat hiburan malam, nikah anaknya, dia ngurus surat 3. Pertama, rekom dari MUI. Pak Ketua MUI Kecamatan, ya nanti malam mau pesta anak saya. Kata MUI, apa hiburannya? Ada keyboard tunggal. Lagunya apa? Ini lagunya, ini pulang-pulang berbadan dua. Jangan. Terobah sama selawat. Setelah MUI setuju, datang ke tokoh adat Sunda. Ini Pak tokoh adat. Apa lagunya? Ini lagu. Buat satu lagu adat yang mengingatkan supaya kita tetap menjaga adat sopan santun. Oke, tambah lagu religi satu, lagu adat. Datang ke Polsek. Pak Polsek, oke, setuju. Jam 10 tutup. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Jangan suruh saya datang ceramah ke situ. Nanti mereka sudah mabuk, baru datang saya. Assalamualaikum. Nggak bisa. Ini amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan cuma tugas ustadz, tapi tugas kita bersama. Di masjid ustadz menyampaikan ceramah, bapak ibu memfasilitasi, anaknya nikah, perbuatannya baik, sakral, menghalalkan yang haram. Tapi dalam itu dia sudah melakukan perbuatan haram, menyediakan narkoba, menyediakan pesta sampai malam. Yang 3, polisi, tokoh agama, tokoh adat, DPR, tingkat kabupaten provinsi, peraturan daerah, pesta keramaian hanya boleh sampai jam 9 malam. Lewat dari itu pengawasan polisi boleh menangkap. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Makanya kita harus berjamaah menangkal ini semua. Insya Allah kalau sudah orang-orang masjid duduk memilih wakil-wakil rakyat yang juga peduli, maka akan terwujud negeri kita tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya sebarkan pengajian. Siapapun ustadz yang datang ngaji, Ustadz Jujun Junaidi ngaji, Ustadz Abdul Somad ngaji, Ustadz ngaji. Datang, duduk, diam, dengar. Ada snack, makan. Enggak ada, istighfar. Ustadz Somad, saya manusia banyak dosa, tidak sholat Jumat. Kenapa enggak sholat Jumat? Man tarakal jumu'ata salasa marratin. Siapa yang enggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut, tahawunan, bukan karena sakit, bukan karena darurat, tapi karena menyepelekan panggilan Allah, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. 3 kali sholat Jumat kau tinggalkan, Allah mengunci pintu hatimu. Siapapun yang ceramah tak akan masuk ke telingamu. Na'udzubillah. Saya ingin bertobat dan sudah menjalankan taubat.
maka sholat Jumatlah engkau. Siapa yang datang hari Jumat saat yang pertama seperti berkurban seekor onta, datang pada saat yang kedua seperti berkurban seekor lembu, datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang saat keempat seperti berkurban seekor ayam, datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Sekarang banyak yang datang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun nggak dapat. Datangnya kapan? Ketika khotib sudah naik ke atas mimbar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, baru dia datang. Terlambat, sudah terlambat sholat sunat lagi. Allahu Akbar. Pakai baju kaos tertulis, emang masalah buat lo. Orang kalau taubat itu malu sama dosa-dosa masa lalu, bukan bangga. Ini banyak juga orang udah taubat. Ustaz Somad, saya ini baru hijrah. Dulu semua saya minum, semua narkotika saya pakai. Ente tobat apa sombong? Orang tobat mengenang dosa itu melelehkan air mata, nangis. Ada juga bukan bangga. Ada juga sebagian jamaah sudah tobat nangis. Ustaz, saya, kamu menyesal minjam uang. La ilallah. Kenapa hati ini masih keras Ustaz? Belum bisa nangis di saat tahajud Ustaz. Datang seorang bertanya kepada Nabi an qaswatil qalbi, hatinya keras. Apa kata Nabi? At'imil masakin wamsah ra'sal yatim. Kalau mau melembutkan hati, kasih makan fakir miskin, usap kepala anak yatim. Siap? Ngaji jangan ditunda-tunda. Pulang dari sini langsung mampir ke rumah makan, beli nasi bungkus, bawa ke panti jompo. Anak mereka sudah meninggal, hidup sebatang kara, belikan kain sarung, langsung datang. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Jompo. Waalaikumsalam. Berapa semua orang jompo di sini? Ada 100 orang. Saya mau makan siang sama mereka. Semuanya 2 orang aja. Kebetulan kok nasinya cuma 2 kan. Melihat mereka nanti menyuap, menggeletar tangannya memasukkan nasi yang kau masukkan, maka disitulah hatimu akan lunak. Pergi ke rumah anak yatim, tanya, anak yatim sudah berapa bulan gak bayar uang sekolah. Lihat bajunya, dijahit, sobek, rupanya kain sudah lapuk. Kain kelas 1 dipakai kelas 6. Belikan bajunya, senangkan hatinya. Nabi yang mengasih resep ini, an qaswatil qalbi. Azab yang paling hebat bukan miskin, azab yang paling dahsyat bukan susah. Azab di atas azab adalah hati yang keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul alhar. Ada batu keras tapi masih bisa mengalirkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang keras tapi hancur berkeping ketika takut kepada Allah. Di atas bukit Tursina, saya ketika naik ke atas bukit Tursina di Mesir, tempat Nabi Musa menerima wahyu, itu nampak batu-batu hancur. Kata imam masjid yang ada di atas, inilah batu yang hancur saat takut kepada Allah SWT. Tapi kalau sudah hati menjadi keras, maka tak akan meleleh apa-apa. Kalau ada orang tidak meleleh apa-apa, pelit, medit, bakhil, itu salah satu ciri hati yang keras. Lunakkan hati dengan banyak bersedekah. Saya kalau ikut pengajian, telinga saya tahan. Kalau ikut sholat malam, mata saya tahan. Kalau datang ke masjid, kaki saya tahan. Tapi kalau sudah keluar duit, dompet saya nggak tahan. Banyak orang ketika keluar, alhamdulillah masjid ini adalah wakaf orang-orang baik di Panyawangan, di Jawa Barat. Ternyata orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat ini berwakafnya tidak tanggung-tanggung, langsung satu masjid. Mudah-mudahan akan banyak wakaf-wakaf yang lain insyaallah. Amin. Sekarang banyak juga orang berwakaf. Ustaz Somad, itu tanah saya wakafkan. Mantap. Begitu diurus di Badan Pertahanan Nasional, rupanya suratnya 5. Kenapa kau wakafkan tanah bermasalah? Karena bermasalah, itulah saya wakafkan Ustaz. Na'udzubillah. Kalau hatimu masih keras juga, hadirlah di tempat penguburan jenazah. Berdirilah di tepi kubur tempat jenazah. Kubur, suruh kawan satu nyenggol dari belakang. Masuk kau ke dalam, kau sambut jenazahnya, kau pegang masuk ke lubang, terasa dingin dari bawah, sadarlah bahwa kau juga akan mati masuk ke dalam. Rumahmu yang besar tinggal, istrimu akan nikah dengan brownies.
Mobilmu yang mewah akan dijual, suratnya akan berganti di kantor Samsat. Tanahmu akan diganti akte notaris. Kau hanya akan membawa 2-3 helai kain kafan, digulung macam dodol Garut. Apa yang kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ada orang Islam mati bawa seragam? Ada. Tadi saya baru dikasih jaket kulit, sayang sekali. Tapi jaket itu pun tinggal kalau kau mati, Abdul Somad. Kenapa nggak dipakai sekarang? Panas. Apa yang kau bawa mati? Kalau pernah kau usap kepala anak yatim, kalau pernah kau infak sedekah untuk masjid, itulah yang akan kekal abadi. Yang mewakafkan tanah ini sudah meninggal, tapi terang kuburnya, lapang makamnya insya Allah. Amin. Pikirkan, orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4, orang yang cerdas bukan otaknya hebat. Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal berpikir setelah mati. Ini banyak orang mikirnya setelah pensiun. Saya alhamdulillah Pak Ustaz sudah siap nih setelah pensiun nanti. Emangnya yakin malaikat maut datang setelah pensiun? Banyak malaikat maut datang sebelum pensiun. Pikir baik-baik. Pikir itu pelita hati. Lama berpikir sakit hati. Bagaimana kita bisa membedakan musibah, cobaan, bencana, atau azab? Seperti ujian dosen. Misalnya virus corona yang sedang merebak sehingga dampaknya pada kaum muslimin, khususnya muslimin di Indonesia yang tidak dapat melaksanakan ibadah umroh. Pertanyaan dari Bapak Ridwan Ahmad Faizin Emrian Abidin Bandung. Ternyata ini pertanyaan kolektif. Misalnya saya demam. Dari mana saya bisa membedakan demam saya itu menghapus dosa, atau demam laknat, atau demam ujian iman, atau demam itu dari mana saya bisa tahu? Oh, kalau demamnya cuman 36 derajat Celcius itu menghapus dosa. Kalau 40 derajat itu laknat. Kalau 100 derajat kebakaran. Di mana kita bisa tahu? Tidak ada yang bisa membedakannya kecuali introspeksi diri. 1. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Kalau ada orang yang kena susah hati, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki, keluar dari rumah lupa pakai sendal, melangkah, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh, maka dengan itu sebenarnya Allah ingin membersihkannya dari dosa. Makanya kita selalu husnuzan. Ana dalam hadis kursi apa kata Allah? Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Maka kalau kita kena penyakit, yang pertama husnuzan pada Allah, bahwa sebenarnya Allah ingin membersihkan kita dari dosa. Yang kedua, saya nggak ada dosa Pak Ustaz. Apa dosa saya? Saya nggak pernah minum khamar, saya nggak pernah sabu-sabu, saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah pakai narkoba. Dosamu adalah ketika kau merasa bahwa kau tidak berdosa. Itulah dosa. Dosamu adalah ketika engkau sehat tapi tak kau pakai mensyukuri nikmat Allah. Itulah dosa. Maka ke siapa yang berkata saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, saat itu dia sedang silap dan salah. Al-insan mahallul khata wan nisyan. Manusia tempatnya silap, lupa dan salah. Yang kedua, ketika kita sakit, sebenarnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Karena sebetulnya amal kita tidak cukup. Kita sudah ditempatkan di tempat surga Jannatul Firdaus. Tapi ketika malaikat ditanya, sudah cukupkah amalnya? Belum. Beri dia ujian supaya amalnya mencukupkan dia dengan amal sabar. Ada amal yang lebih tinggi dari tahajud, lebih hebat daripada jihad. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amal sabar menerima musibah, tidak caci maki, sumpah serapah. Yang ketiga, bisa jadi laknat Allah. La ta'murunna bil ma'ruf. Mestinya kau tolong saudaramu yang ada di Uighur. Mestinya kau bantu saudaramu yang sedang teraniaya di India. Tapi mulutmu diam, kau tak mau menolong.
ketika musibah dikirimkan Allah dalam bentuk bencana, ternyata yang kena bukan yang jahat-jahat saja, yang baik-baik pun ikut juga kena, maka tidak ada cara lain kecuali mohon ampun, minta ampun, taubat, nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka yang bisa membedakannya hanya Allah, dan kita hanya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara membentengi bencana yang semakin banyak akhir-akhir ini? Itulah yang sudah kuceramahkan tadi. Itulah yang sudah kita bicarakan selama 1 jam 15 menit tadi, brother. Tadi saya yakin ini pertanyaannya sebelum ceramah. Apabila kita sudah baca amalan-amalan penangkal musibah, tapi musibah masih saja terus datang, bagaimana sikap kita sebagai muslim? Man lam yardha bi qada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi bala'i, siapa yang tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada Tuhan selain Allah? La ilaha illallah. Maka kita tidak ada cara lain kecuali ridha, ikhlas, terima ketetapan Allah. Makanya ketika bangun pagi apa doanya? Raditu billahi rabba, aku ridha menerima Allah sebagai Rabb. Apapun yang kau beri aku terima ya Allah. Wabil islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku. Apapun perintah dan larangan Islam ku amalkan. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, aku ridha Muhammad sebagai rasulku, maka kita ikut sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi juga ridha. Tapi kalau terjadi karena kurang usaha, hukum sebab akibat. Sudah disimpan uang di dalam dompet, dompetnya dikunci, dompetnya dalam laci, lacinya dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, hilang juga. Terus mau ngamuk. Tidak ada cara lain kecuali ridha kepada Allah. Tapi kalau punya sepeda motor nggak dikunci, malah berhenti, mesinnya hidup, kuncinya diletakkan, terus sibuk beli ngobrol, beli kangkung 2 ikat, ngobrolnya 2 jam. Ketika dilihat hilang. Terus ketika hilang suaminya nanya, mana motor kita? Ridho mas. Itu bukan ridho, goblok. Mohon maaf, saya keceplos. Oleh sebab itu maka tetap ada Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Bahasa kitanya namanya usaha. Kalau pemerintah menyuruh pakai masker, usaha. Jangan tidak ikut. Suruh cuci tangan sering. Sebetulnya kita nggak perlu belajar masalah cuci tangan. Ada nggak ada virus kita tetap cuci tangan, betul? Subuh cuci tangan, zuhur cuci tangan, asar cuci tangan, maghrib cuci tangan, isya cuci tangan, tahajud cuci tangan, witir cuci tangan, duha cuci tangan. Orang Islam paling sering cuci tangan. Makanya saya heran kalau sampai anak-anak kita diajarkan, mama siapkan gayung sama sabun. Untuk apa nak? Hari cuci tangan internasional. Loh, kita nggak perlu diajari cuci tangan. Nanti takutnya 20 tahun akan datang ada lagi namanya Hari Cebok Nasional. Dari 14 abad yang lalu kita sudah bersih, betul? Tidak akan ada bakteri bersarang di ujung-ujung jari kita karena kita paling sering cuci tangan. Tidak akan ada bakteri yang bersarang di ujung kuku kita karena kita paling potong kuku hari Jumat. Kalau seminggu tak akan mungkin kukunya panjang. Makanya Nabi berkata, azfaraka, kukumu kenapa panjang? Inna syaitana yaqudu ma tala minha, setan duduk di kuku yang panjang. Makanya pertama yang dijaga dalam Islam adalah kebersihan. Kuman datang, binatang dipotong. Setelah dipotong darahnya keluar karena ternyata bakteri ada di dalam darah. Setelah darahnya keluar, dipotong-potong, dicuci sampai 4 kali. Ibu, saya tidak punya saudara perempuan. Waktu masih kecil di rumah, bantu ibu di rumah, saya disuruh cuci. Selamat, cuci daging, saya cuci. Kalau ayam 2 kali, kalau kambing 4 kali. Kenapa gitu mak? Ayam kakinya 2, kambing kakinya 4. Saya nggak tahu anak kecil.
Sekarang saya baru tahu, ternyata ayam dagingnya putih, darahnya nggak banyak. 2 kali sudah bersih. Tapi kambing sekali masih merah, 2 kali masih merah, 3 kali agak pucat, 4 kali bersih. Setelah itu baru dimasukkan, dibuang airnya, disolawatkan, baru dimasak. Mereka tidak, kambing tidak dipotong, kambing matinya di stunning. Ada pistol, tapi pelurunya nggak keluar, ditahan. Itu skalanya 8, ditembakkan ke kening sapi, tembak ke kening sapi, sapinya mati, darahnya nggak keluar. Kalau sampai 8 mati, tapi kalau 7 bodoh aja. Itu sapi-sapi dari Australia yang datang ke tempat kita yang liar seperti banteng, itu ditembak otaknya skala stunning 7. Bodoh. Ibu kalau ada bapak yang liar, tembak skala. Mas, mama mau pergi arisan, pel lantai, mandikan anak, dan papa. Nah itu udah kena stunning. Jangan diamal. Tidak dipotong, hanya stunning 8 skala, akhirnya sapi tumbang, darahnya masih dalam daging, bercampur dengan darah bakteri penyakit, dipotong-potong, diletakkan di atas api yang tidak terlalu matang, bolak-balik, nggak dicuci, darah nggak keluar, masuk ke dalam roti, dicampur, dimakan, barbecue. Habis dimakan, kena penyakit, medco, Ko sapi, med gila, medco sapi gila. Sapi aja yang halal bisa menjadi penyakit, apalagi yang dimakan kelelawar, Batman. Maka kita disuruh kulu, makanlah. Tapi yang dimakan itu apa? Min thayyibat. Thayyib artinya baik, baik. Dulu thayyib baik-baik, sekarang thayyib nggak pulang-pulang. Mohon maaf Pak Thayyib nyantus. Masya Allah, tabarakallah. Itulah Muwakib Masjid Al-Hasan, Tuan Almarhum Haji Hasan Sanusi bin Udin. Di akhir majelis, mari kita mendoakan beliau. Tidak pun kita doakan, amal kita dari awal sampai akhir tadi mengalir ke makam beliau. Doa kita ini hanya sebagai ucapan terima kasih kita, karena kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Abdul Somad yang datang jauh dari pulau Sumatera Nun di seberang sana, berterima kasih kepada keluarga almarhum yang masih hidup, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, yang sudah meninggal dunia diampunkan dosanya, diletakkan dalam tempat yang layak, dijauhkan dari azab kubur. Maka kita membaca doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu, rahmati saudara kami almarhum ya Allah. Warhamhu, rahmati beliau. Wa'afihi, berikan beliau kebaikan. Wa'fu anhu, maafkan segala silap salahnya. Waj'alil jannata mathwahu, jadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma akrimna wa la tuhidna, muliakan kami, jangan hinakan kami ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia dari malapetaka, bencana, musibah, wabah, penyakit, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami senantiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allah majma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah maj'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena engkau. Azillana tahta zilli arsyika, pada saat kami bangkit di padang mahsyar tak ada tempat bernaung, berikan kami naungan singgasana arasmu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini pulang dalam keadaan ampunan dosa-dosa ya Allah.
Waliman ghaba anna, saudara kami yang tak dapat hadir tapi ada niatnya, maka ampunkan juga dosa mereka ya Allah. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma zidna ilma, tambahkan ilmu kami. Warzuqna fahma, berikan kami pemahaman yang benar. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Pulang dengan tenang, jaga kebersihan masjid, angkat sampah-sampah, buang pada tempatnya, jaga kebersihan kesucian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah.